Pertama, tekan variable view. Pada bagian nama kita ketik kelompok, kemudian ketik pretest dan juga posttest. Kemudian kita ke values-nya, tekan noun, dan pada kolom pertama ketik 1, dan kolom kedua ketik eksperimen, lalu tekan add. Bagian ini juga lakukan hal yang sama, yaitu ketik 2 pada kolom pertama dan pada kolom kedua ketik control, lalu tekan add dan OK. Kemudian pada measure, tampil nominal. Yang kedua pilih scale, yang ketiga juga scale. Setelah itu kita masuk pada data di Excel, dan kolom ini kita isi dengan kelompok. Lalu kita tekan Ctrl dan copy datanya. Setelah itu masuk pada eksperimen dan salin pada bagian ini. Nah, pada bagian kelompok ini kita ketik 1, kemudian tarik ke bawah, nah jadi akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy lagi datanya, dan tempel pada bagian ini. Kemudian di bagian kelompok di bawahnya ketik 2 dan tarik ke bawah. Setelah itu copy datanya, kemudian masuk pada SPSS dan tekan data view, setelah itu tempel. Nah, jadi sebelum kita melihat posttestnya, kita harus tahu dulu kemampuan awal siswa, apakah ada perbedaan atau tidak dengan cara uji beda data pretest. Sebelum uji data pretest, kita harus uji prasyarat, yaitu uji homogenitas dan normalitas data pretest. Kemudian masuk pada menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, dan pilih Explore. Setelah itu pada kelompok pindahkan ke kolom 2 dan pretest pindahkan ke kolom pertama. Setelah itu tekan plots dan centang normality plots with test. Setelah itu continue dan OK. Nah, jadi di sini hasilnya kita bisa lihat di nilai signifikan pada pretest control karena hasilnya 0,59 dan itu di atas 0,05, maka datanya normal. Pada pretest eksperimen datanya juga normal. Pada homogenitas, lihat di nilai signifikan nilai 828, maka dinyatakan nilainya homogen karena nilainya di atas 0,05. Karena data berdistribusi normal dan homogenitas, maka kita
bisa uji pretestnya dengan uji T independen. Nah, jadi di sini kita tekan analyze. Kita lihat control means dan pilih independent sample t-test. Di sini pretestnya pindahkan ke test variabel dan kelompoknya pindahkan ke bawahnya. Setelah itu tekan continue dan OK. Nah, hasilnya lihat pada signifikan to tilde. Karena nilainya 113 dan di atas 0,05 berarti kemampuan awal kelas kontrol dan eksperimen itu sama. Berarti kita bisa uji nilai post-test dengan uji T independen. Tapi sebelum itu kita harus uji lagi dia punya uji prasyarat untuk post-test, atau kita juga uji normalitas dan homogenitas untuk post-test. Nah, di sini kita tekan analisis lagi, pilih deskriptif statistik dan explore. Kemudian kita pindahkan keluar dan post-testnya kita masukkan dan OK. Nah, jadi di sini hasilnya lihat pada signifikan pada post-test kontrol karena nilainya 0,15 maka datanya tidak normal karena lebih kecil dari 0,05. Pada post-test eksperimen nilainya 482 maka datanya normal karena di atas 0,05. Pada homogenitas nilainya 028 dan nilai itu di bawah 0,05, jadi datanya tidak homogen karena nilainya di bawah 0,05. Nah, karena uji prasyarat untuk T independen tidak terpenuhi, maka solusinya kita harus uji post-testnya harus menggunakan uji parametrik menu. Lalu tekan analyze lagi. Pilih legacy dialogs dan pilih two independent samples. Di sini post-testnya pindahkan ke test variabel dan kelompok pindahkan ke sini. Pada grup 1 ketik 1 dan grup 2 ketik 2. Lalu pastikan main with new-nya itu dicentang. Lalu tekan OK. Nah, jadi di sini hasilnya kita bisa lihat pada tabel tes statistik, lihat pada nilai signifikan to tilde. Jadi di sini hasilnya lebih kecil dari 0,01 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil post-test siswa kelas kontrol dan siswa kelas eksperimen. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan HA diterima. Sekian dari saya. Terima kasih.